Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah suatu pendekatan mengajar yang dapat dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Ciri pembelajaran langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar. Yang kedua, sintaks dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya proses pengajaran. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan yang meliputi fakta, pengetahuan distrik, definisi, informasi yang jelas, informasi general, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, aturan dan resep, dan algoritma. Sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah pembelajaran terbimbing atau kegiatan kelas. Pembelajaran terbimbing merupakan ide konstruktivisme yang terfokus pada pembelajaran menyenangkan dan mengarahkan siswa pada cara berpikir. Proses pembelajaran terbimbing ini dilakukan oleh guru untuk mengajukan pertanyaan dan meminta siswa menemukan solusi yang tepat. Pertanyaan tersebut merupakan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Guru membimbing siswa dalam menemukan jawaban yang tepat. Ciri-ciri utama pembelajaran terbimbing menurut Bicknell Holmes dan Huffman menjelaskan 3 ciri utama pembelajaran terbimbing adalah yang pertama, mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Melalui eksplorasi dan pemecahan masalah, siswa dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Berpusat pada siswa dalam pembelajaran penemuan, siswa didorong belajar dengan langkah mereka sendiri, menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan baru. Kegiatan pada pembelajaran terbimbing meliputi konsep dan prinsip, koneksi sistemik, konotasi, kehalusan ironi, simbolisme, abstraksi, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi menggunakan reporter atau penilaian, penemuan aturan dan resep, serta heuristik. Pertanyaan pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Hasil diskusi dari kelompok kami, kegiatan yang sering kami lakukan adalah kegiatan A atau yang disebut dengan pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ini memiliki karakteristik di mana pembelajaran dianggap lebih mudah dan praktis serta pembelajaran yang telah terstruktur. Aktivitas dalam kegiatan A seperti mengaplikasikan fakta, aturan, dan prosedur lebih mudah, praktis, dan terstruktur. Namun, proses pembelajaran pada kegiatan ini tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Jadi, kami memilih kegiatan A karena menghindari resiko dan ketidakpastian. Alasan lain, jika dibandingkan dengan kegiatan B ini rawan resiko dan mengandung ketidakpastian karena melibatkan kompleksitas dan abstraksi. Bagi kami, hal ini dianggap menakutkan dan membuat tidak nyaman. Kami masih kurang percaya diri dan cenderung memilih kegiatan A karena merasa belum mampu menangani tantangan berpikir pada kegiatan B. Kami juga terbiasa dengan pola pikir konvergen atau ketika dalam pembelajaran terbiasa hanya berfokus pada satu titik jawaban benar atau salah tanpa mempertimbangkan kemungkinan jawaban-jawaban lainnya. Kami terkondisi untuk berpikir konvergen dan menghindari ambiguitas ketika dihadapkan pada sebuah masalah. Kami langsung mencari jawaban benar tanpa eksplorasi. Pertanyaan kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Lalu jelaskan. Berdasarkan hasil kelompok kami, kegiatan B bersifat lebih abstrak dan menantang cara berpikir peserta didik.
Hal ini selaras dengan karakteristik peserta didik generasi milenial dan Gen Z yang cenderung bosan dengan hal-hal yang berkaitan dengan literal dan konkret. Mereka membutuhkan stimulus mental yang lebih tinggi melalui konsep-konsep kompleks. Materi pada kegiatan B seperti konsep, prinsip, koneksi sistemik, dan abstraksi lebih relevan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreasi. Ini sangat diperlukan oleh peserta didik di era digital atau pembelajaran abad ke-21 ini. Selanjutnya, konten kegiatan B memiliki kaitan yang erat dengan tuntutan pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran yang mengedepankan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan berkolaborasi. Peserta didik perlu dilatih dengan hal-hal yang lebih kompleks, tidak sekedar hafalan dan ingatan jangka pendek, akan tetapi kegiatan B dapat memancing rasa ingin tahu yang lebih tinggi dari peserta didik, karena beberapa materinya sedikit bertentangan dengan intuisi dan memuat anomal. Ini akan memicu peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya. Berdasarkan dari hasil diskusi kelompok kami, bahwa kegiatan B ini lebih kondusif untuk mengembangkan potensi dan juga pemberdayaan cara berpikir peserta didik yang kekinian agar siap untuk tantangan dan berbagai tantangan di masa yang akan datang atau di masa depan.